Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Stargazer. Kali ini yang tipe Trend warna silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Stargazer. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Yoyo di nomor 0857 2721 4140. Beliau adalah marketing untuk mobil Hyundai wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Untuk harganya sendiri, ketika kami review di bulan September ini sekitar 266 jutaan. Harga tersebut untuk kota Jawa Tengah. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil Hyundai Stargazer ini memiliki lebar 1,78 meter, untuk tingginya 1,695 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,46 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Berikutnya kita ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan di sini ada logo Hyundai warna chrome, serta untuk yang tipe Trend ini bagian tengahnya ini lesnya warna chrome, jadi bukan lampu LED. Untuk bagian tengahnya grillnya sewarna body. Kalau yang grill hitam tipe di atasnya. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya di sini untuk lampu utama menggunakan lampu bolam yang tipe Trend. Kalau untuk bagian atasnya di sini lampu sen. Lalu untuk bagian bawah yang tipe Trend ini belum ada fog lamp, serta untuk front underguardnya di sini menggunakan cover warna grey dengan list warna hitam. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Jadi tipe Trend ini setingkat di atasnya tipe aktif. Bisa dibilang ini merupakan tipe menengah, tapi menengahnya agak menengah standar. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk bagian samping, jendelanya list bagian atasnya warna hitam top, untuk pilar B-nya juga sama warna hitam top. Lalu untuk list bagian bawahnya di sini juga warna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body berwarna silver. Kemudian untuk bagian spion juga sama, covernya sewarna body warna silver. Untuk bagian sampingnya di sini sudah dilengkapi dengan lampu sen. Untuk bagian bawahnya di sini polos. Berikutnya kita ke bagian velg. Untuk velg yang digunakan di sini menggunakan velg model single tone. Nah, untuk velgnya ini menggunakan ukuran velg 16 inci. Kalau yang tipe aktif, tipe di bawahnya masih menggunakan velg kaleng ukuran 15 inci. Nah, ini profil ban yang digunakan menggunakan merek Kumho dengan ukuran 205/55 R16. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk ground clearance-nya mobil ini di angka 195 mm. Dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Bisa kita lihat untuk kode produksinya, kode produksi Indonesia. Untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Untuk bahan bakarnya jenis bensin. Kemudian untuk bagian belakang sistem pengeremannya menggunakan rem standar atau rem tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping berikutnya kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Hyundai Stargazer tipe Trend warna silver. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antenanya menggunakan antena shark fin warna hitam. Kemudian untuk bagian belakang di sini ada spoiler kecil dengan head mount stop lamp di bagian tengah untuk lampu rem. Untuk kaca belakang di sini polos. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada wiper. Serta kalau untuk lampu belakangnya desainnya sama di semua tipe. Jadi di sini sudah menggunakan lampu jenis LED memanjang hingga ke bagian ujung. Nah, untuk desainnya khas dari mobil Hyundai Stargazer. Untuk lampu sennya ada di bagian sini. Kalau untuk lampu mundurnya di bagian tengah menggunakan lampu jenis bolam. Serta di bagian tengah ada list warna hitam glossy. Untuk bagian backdoor di sini ada logo Hyundai warna chrome. Untuk bagian tengahnya ada emblem Stargazer warna chrome dengan list warna hitam. Untuk bagian belakangnya masih polos, yang tipe ini belum ada kamera mundur, tapi sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 3 titik. Serta untuk bagian ujung di sini ada reflektor. Dan untuk bagian underguardnya di sini warna silver. Serta untuk lokasi ban serep di sini ada di bagian bawah. Nah, untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, ini untuk tampilan bagasinya bisa kita lihat. Nah, ini salah satu keunggulannya, untuk jok baris kolong belakangnya bisa dibuat model flat, jadi bisa digunakan untuk bagasi tambahan. Untuk kapasitas bagasinya juga longgar. Ini kalau dimuat 3 galon mungkin bisa sekitar 4-3 galon. Kemudian untuk bagian bawahnya juga masih ada laci penyimpanan tambahan. Serta untuk ini joknya kalau misalnya kita tegakkan semua. Nah, ini talinya ada di bagian sini. Nah, ini kalau misalnya kita tegakkan, di sini bisa kita lihat ukuran asli bagasinya memang sangat longgar. Ini kalau dimuati koper mungkin bisa sekitar 4-5 koper ukuran sedang.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim dulu. Untuk door trimnya di sini dominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atas menggunakan material bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian samping juga sama, di sini menggunakan bahan plastik, termasuk untuk armrest juga plastik. Untuk samping sini plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Untuk bagian depan di sini ada satu buah cup bottle holder, kemudian di belakangnya ada tombol power window, serta di sini ada laci penyimpanan kecil. Karena ini tipe menengah, jadi untuk bahannya materialnya masih standar. Untuk bagian bawah di sini ada 3 buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim kita lanjut ke bagian interior. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan AC double blower, kemudian untuk bagian sampingnya di sini ada assist grip model retract, serta untuk bagian tengahnya ada lampu kabin. Nah, untuk jok tengahnya di sini dilengkapi dengan 2 buah headrest, tapi kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Kita lihat ini posisi lututnya sangat longgar, bahkan tadi bisa buat selonjor. Ini kalau maju maksimal juga masih sangat longgar. Ini jarak slidingnya sekitar 4 jari. Kalau misalnya dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini masih polos, belum ada laci penyimpanan. Untuk bagian tengahnya di sini ada laci penyimpanan, kemudian di belakang jok penumpang depan juga ada laci penyimpanan lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Kalau yang tipe ini jok baris tengahnya menyambung, tapi kalau yang tipe matic joknya model captain seat. Kita lanjutkan ke baris belakang. Untuk baris belakang kapasitas 2 orang penumpang. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris belakang? Nah, kita coba masuk. Untuk akses masuknya sangat mudah karena memang untuk interiornya cukup longgar. Di sini kalau kita tegakkan sandaran, untuk posisi lututnya bisa kita lihat masih sangat aman. Untuk jarak lututnya juga masih sangat memadai. Kemudian dimuati 2 orang dewasa juga longgar. Untuk bagian samping di sini ada 1 buah cup bottle holder, ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian atasnya di sini polos, belum ada assist grip. Kalau untuk yang sebelah kanan di sini juga sama, polos, belum ada assist gripnya. Untuk bagian bawahnya di sini ada 1 buah cup bottle holder, serta ada 1 buah power outlet di bagian ujung. Jadi bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita menuju ke baris pertama. Untuk mobil Hyundai Stargazer yang tipe Trend ini, kunci yang digunakan masih kunci standar, jadi belum menggunakan kunci keyless. Jadi di sini untuk handle pintunya masih standar, belum ada tombol keylessnya karena masih menggunakan kunci model slot. Nah, kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya juga kurang lebih sama, didominasi oleh warna hitam. Nah, ini untuk material yang digunakan di sini menggunakan material bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian sampingnya juga sama, untuk bagian armrest juga sama. Yang tipe Trend ini masih plastik semua. Untuk handle pintu bagian dalam di sini warna silver. Kemudian untuk bagian depan di sini ada tombol untuk spion elektrik, tapi memang belum ada foldingnya. Untuk yang pelipatan belum ada. Untuk tengah ada central lock, pengunci pintu. Di sini untuk power window sudah auto partition driver. Di belakang ada window lock, pengunci jendela. Lalu di sini ada laci penyimpanan kecil. Di bagian bawah di sini ada 3 buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk tampilan dashboardnya kurang lebih sama seperti mobil Hyundai Stargazer lainnya. Di sini ada list warna grey. Kemudian bagian depan di sini ada laci penyimpanan kecil. Di ujung di sini ada kisi AC. Di bawahnya ada laci penyimpanan lagi. Kalau untuk yang bagian bawah ini untuk kotak sekring. Untuk bagian ujung di sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Untuk tuas tangki BBM-nya ada di bawah sini. Untuk kuncinya di sini menggunakan model slot kunci tapi sudah dilengkapi dengan remote dan juga fitur hold pada pintu belakang. Untuk anak kuncinya juga bisa dilipat. Nah, ini kita masukkan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk mobil Hyundai yang tipe Trend ini, yang Stargazer Trend ini, cluster meternya masih menggunakan model analog. Nah, ini tampilannya. Jadi sebelah kiri ada indikator untuk speedometer. Untuk yang bagian tengahnya di sini ada MID model single tone dan sebelah kanan ada MID untuk RPM. Untuk setir ada logo Hyundai warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi. Dan untuk bagian samping di sini ada audio steering, ada voice command, kemudian di sini ada pengaturan volume, ada pengganti channel, dan di bawahnya ada Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon. Jadi sudah lengkap untuk audio steeringnya. Yang sebelah kanan di sini ada kursor untuk pengaturan bagian MID dan untuk setirnya menggunakan model 4-spoke. Untuk sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu. Nah, untuk lampunya sudah auto. Untuk pengaturan setirnya sudah lengkap. Di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian head unit.
Untuk Hyundai Stargazer yang tipe Trend ini head unitnya kurang lebih sama seperti yang tipe di atasnya. Nah, ini sudah menggunakan double tint touchscreen. Untuk fiturnya lengkap, ada menu kiblat, ada menu ponsel, kemudian ada proyeksi ponsel atau mirroring istilahnya. Kemudian ada memo suara, di bawahnya ada menu radio, dan samping ini ada media atau komplit Bluetooth juga. Serta ini ada mode valet, dan sampingnya ada pengaturan. Kalau kita kursor lagi, di sini ada tampilan buku petunjuk atau senyap dan sejenisnya. Nah, ini menu ini juga ada di Hyundai Stargazer yang tipe di atasnya. Untuk kursornya di sini juga ada menu tombol, serta selain itu juga ada modal knob. Kalau yang ini untuk pengaturan suara, kalau ini untuk pengganti channel. Kemudian di bagian tengah di sini ada tombol hazard dengan 2 buah kisi AC di bagian samping. Untuk pengaturan AC-nya menggunakan model knob. Ini ada menu arah hembusan. Kemudian untuk yang bagian tengah ini untuk pengaturan suhu AC, sebelahnya untuk pengaturan kecepatan kipas. Lalu ini ada tombol untuk air circulator. Dan di bagian tengah di sini ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau untuk tengahnya di sini ada 1 buah slot USB. Serta untuk transmisinya menggunakan transmisi Matic EVT. Berikutnya untuk bagian tengah ada 2 buah cup holder dengan ambilight warna biru. Lalu untuk remnya menggunakan model mekanik. Untuk bagian tengah armrestnya sudah menggunakan bahan soft touch. Ini sekaligus cover untuk konsol box. Untuk konsol boxnya ukurannya luas. Nah, kita lanjut ke bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini untuk fitur keselamatan sudah airbag. Lalu untuk bagian depan di sini ada laci penyimpanan dan ada kisi AC. Ini ada laci penyimpanan di bagian atas, modelnya model soft opening. Untuk bagian tengah ada laci penyimpanan terbuka, kemudian di bawahnya ada glove box. Untuk glove boxnya model standar. Jadi untuk laci penyimpanannya memang sangat banyak, sangat fungsional. Nah, kita lanjut. Untuk tampilan door trim kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya ada assist grip motor retract. Untuk sun visor sisi penumpang depan dilengkapi dengan cermin. Lalu untuk bagian tengah di sini ada lampu kabin. Untuk lampu kabinnya sudah model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Lalu di sini ada menu BlueLink dan juga SOS. Untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan card holder. Serta untuk yang sebelah kanan di sini polos, belum ada assist gripnya. Untuk sabuk pengamannya sendiri menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya menggunakan cover warna hitam kombinasi dengan warna grey di bagian tengah. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan material bahan fabric. Kemudian untuk pengaturan joknya lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Di bagian depannya ada tuas untuk high adjust atau pengaturan ketinggian jok, dan di ujung ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, dari bagian interior kita lanjut ke bagian mesin. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Hyundai Stargazer ini hanya menggunakan satu jenis mesin, yaitu mesin dengan kapasitas 1500 cc. Jadi semua tipe mesinnya sama-sama 1500. Nah, untuk lebih jelas kita buka bagian kap mesin dulu. Nah, di sini kita pasang penyangganya. Ini untuk bagian bawah kap mesin. Di sini bisa kita lihat untuk bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan peredam, serta untuk covernya juga sudah dicat sewarna body. Jadi sangat rapi. Nah, kembali ke masalah mesin. Dengan menggunakan mesin 1500 cc ini, nah ini untuk max power yang dihasilkan cukup besar. Jadi tenaganya mampu mencapai di angka 115 PS pada 6300 rpm. Ini setara dengan 84,4 kW. Kemudian kalau untuk torsinya sendiri mampu mencapai di angka 143,8 Nm atau setara dengan 14,7 kg/m pada rpm 4500. Jadi memang tenaga yang dihasilkan cukup memadai. Untuk fitur keselamatan, mobil Hyundai Stargazer yang tipe Trend ini sudah dilengkapi dengan rem ABS. Cuma untuk yang stability controlnya belum ada, baru ada di tipe di atasnya. Kemudian untuk brake assist system dan juga hill start assist juga belum ada, baru ada di tipe atasnya, yaitu tipe Style dan tipe Premium. Maksud saya yang tipe Prime. Nah, tapi dengan berbagai fitur tersebut sebenarnya sudah cukup memadai. Ini sangat cocok untuk Anda yang menginginkan mobil Hyundai Stargazer tapi dengan harga terjangkau. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Hyundai Stargazer yang tipe Trend Matic warna silver terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Stargazer. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Stargazer semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Incil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.